Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Utilitas Pabrik Kimia kelas B, akan mempresentasikan tentang pengolahan limbah cair secara biologi anaerob dengan dosen pengampu Ibu Memik Dian Puspitasari. Di mana ada anggota dari kelompok 4, yaitu ada Nadia Ayu Puspita dengan NIM 0559, kemudian ada saya sendiri sama Rotri Salman dengan 0580, kemudian ada Fiona Firta Hartanti dengan 0587. Kemudian di sini ada outline dari presentasi kami. Yang pertama ada karakteristik limbah cair anaerob, selanjutnya jenis pengolahan limbah cair secara anaerob, kemudian proses pengolahan limbah, kelebihan dan kekurangan, serta efisiensi pengolahan. Limbah cair ya di mana berasal dari cairan buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, perkantoran, industri, dan tempat-tempat umum lainnya. Kemudian limbah cair mengandung bahan kimia organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta mengganggu kelestarian lingkungan hidup. Limbah cair dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Pengolahan limbah cair dapat dilakukan secara fisika, kimia, atau biologi, serta terdapat beberapa parameter fisika dan kimia yang digunakan untuk menilai kuantitas limbah cair, antara lain pH, BOD, COD, TSS, dan logam berat. Kemudian selanjutnya ada karakteristik limbah cair secara biologi, di mana terdapat mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan di dalam air. Limbah cair biasanya mengandung mikroorganisme yang memiliki peranan penting dalam pengolahan limbah cair secara biologi, tetapi ada juga mikroorganisme yang membahayakan bagi kehidupan manusia. Beberapa mikroorganisme penting dalam air limbah dan air permukaan antara lain terdapat bakteri, jamur, protozoa, juga algae. Kemudian selanjutnya ada karakteristik limbah cair, di mana yang pertama ada kekeruhan. Kekeruhan pada limbah cair tersebut berasal dari sisa-sisa bahan industri, protein, dan ganggang yang ada di dalam limbah. Kemudian yang kedua ada temperatur, yang menjadi parameter penting dikarenakan terdapat efek pada reaksi kimia, laju reaksi, dan penggunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya limbah cair memiliki temperatur yang cenderung hangat mengarah ke panas. Kemudian yang ketiga ada bau yang disebabkan karena ada zat-zat organik yang terurai di dalam limbah dan mengeluarkan zat-zat seperti sulfida dan amoniak yang cukup berbahaya. Kemudian yang keempat ada pH, di mana pH limbah cair anaerobik itu biasanya berkisar antara 6,5 hingga 8,5. Selanjutnya ada jenis pengolahan limbah. Pengolahan air limbah anaerob. Pengolahan air limbah anaerob adalah jenis pengolahan biologis di mana mikroorganisme anaerob digunakan untuk memecah dan menghilangkan kontaminan organik dari air limbah. Proses pengolahan air limbah anaerob terdiri dari dua tahap. Tahap pertama yaitu fase pembentukan asam awal. Anaerob memecah senyawa organik kompleks menjadi asam organik volatil rantai pendek yang lebih sederhana. Kemudian ada fase produksi metana yang terdiri dari dua langkah. Langkah pertama asetogenesis, di mana bakteri anaerob mensintesis asam organik untuk membentuk asetat, gas hidrogen, dan karbon dioksida. Yang kedua ada metanogenesis, di mana mikroorganisme anaerob kemudian bekerja pada molekul yang baru terbentuk untuk membentuk gas metana dan karbon dioksida. Berikutnya ada jenis-jenis umum dari sistem anaerob pengolahan air limbah anaerob. Yang pertama ada laguna anaerob atau biasa disebut dengan anaerob pond. Laguna anaerob adalah kolam besar buatan manusia.
yang biasanya berukuran antara 1-2 hektar dan kedalaman hingga 20 kaki. Air limbah biasanya disalurkan ke dasar laguna, di mana ia mengendap untuk membentuk lapisan cair atas dan lapisan lumpur semi padat. Lapisan cair mencegah oksigen mencapai lapisan lumpur, memungkinkan proses pencernaan anaerob untuk memecah bahan organik dalam air limbah. Rata-rata proses ini dapat memakan waktu hanya beberapa minggu atau hingga 6 bulan. Proses dalam kolam anaerob ini digunakan untuk pengolahan air buangan dengan kadar organik tinggi dan padatan yang tinggi. Kolam ini sangat menguntungkan untuk pengolahan bahan buangan kuat yang mempunyai kandungan bahan padat yang tinggi. Zat padat yang tersuspensi yang masuk ke dalam kolam mengendap ke dasar, di mana akan terurai secara anaerob. Cairan jernih pada bagian atas dibuang ke kolam fakultatif. Kolam anaerob menghilangkan zat organik secara sedimentasi dan pencernaan anaerob. Proses ini membentuk gas H2S dan CH4 yang akan menghilang ke atmosfer dan zat yang terlarut meninggalkan lumpur. Kemudian ada karakteristik dari kolam anaerob sendiri, yaitu kolam ini dibuat dengan mengatur kedalaman kolam agar terjadi proses anaerob, kedalamannya kira-kira sekitar 2-5 meter. Kemudian organic loading untuk kawasan tropis sekitar 300 hingga 350 gram BOD per meter kubik. Jika dinding dan dasar pada kolam anaerob tidak menggunakan pasangan batu, maka kolam tersebut harus dilapisi tanah kedap air atau tanah liat plus pasir 30%, setebal 30 cm atau diberi lapisan geomembran untuk menghindari air dari kolam meresap ke dalam tanah dan beresiko mencemari air tanah sekitarnya. Kemudian kelebihannya yaitu biaya yang dibutuhkan sedikit dari segi operasional karena tidak menggunakan energi listrik dan efisiensi removal yang cukup baik. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu reduksi bakteri, patogen, dan nutrien rendah. Efluennya masih membutuhkan pengolahan tambahan dan membutuhkan pre-treatment untuk mencegah terjadinya clogging. Selanjutnya ada reaktor filter anaerob. Anaerob filter adalah sebuah fixed bed biological reactor. Anaerob filter biasa digunakan sebagai secondary treatment dalam skala rumah tangga yang mana di dalamnya terdapat media sebagai tempat pelekatan bakteri yang berfungsi untuk mensuspensi TSS yang terdapat pada black water dan grey water, dengan kata lain membentuk biofilm. Dengan begitu bisa memulihkan biogas pada air limbah yang dihasilkan sehingga bisa meminimalisir pencemaran lingkungan. Anaerob filter didasarkan pada kombinasi pengolahan fisikal dan biologi, di mana di dalamnya terdapat area yang kedap air yang terdiri dari beberapa lapis media yang berfungsi sebagai tempat bakteri mendegradasi padatan yang terdapat pada air buangan. Anaerob filter sangat cocok digunakan untuk mengolah air limbah yang memiliki persentase padatan tersuspensi yang rendah, seperti dalam skala rumah tangga. Prosesnya sendiri dimulai dengan melalui kolom atau media filter yang mampu menyaring partikel-partikel kasar dan menghilangkan bahan-bahan padat yang besar dari air. Filter ini biasanya terbuat dari berbagai media, seperti pasir, karbon aktif, zeolit, atau bahan-bahan sintetis lainnya. Setelah tahap filtrasi awal, air limbah yang telah difiltrasi dialirkan ke dalam zona yang memiliki kondisi anaerob. Ini dilakukan dalam reaktor anaerob atau dalam ruang tertutup, di mana akses udara atau oksigen yang terbatas. Dalam kondisi ini, mikroorganisme anaerob mulai menguraikan bahan organik dalam air limbah. Mikroorganisme anaerob seperti bakteri metana bekerja dalam kondisi anaerob untuk mengurangi bahan organik dalam air limbah. Proses ini menghasilkan biogas yang dapat diambil dan digunakan sebagai sumber energi tambahan. Untuk karakteristiknya sendiri yaitu dilengkapi media untuk tempat berkembangnya koloni bakteri membentuk film akibat fermentasi oleh enzim bakteri terhadap bahan organik yang ada di dalam limbah. Kemudian media yang digunakan bisa dari kerikil, bola-bola plastik, atau tutup botol plastik dengan diameter antara 5 cm sampai dengan 15 cm. Aliran dapat dilakukan dari atas atau dari bawah.
Untuk kelebihannya sendiri yaitu tahan terhadap shock loading, biaya operasional dan perawatan tidak terlalu mahal, efisiensi BOD dan TSS-nya tinggi. Kemudian untuk kekurangannya, membutuhkan pencucian media secara berkala, efluennya membutuhkan pengolahan tambahan, efisiensi reduksi bakteri, patogen, dan nutriennya rendah, dan membutuhkan startup yang lama. Baik, selanjutnya ada upflow anaerob sludge blanket atau biasa juga bisa disingkat dengan UASB atau anaerob granular sludge. Ini merupakan sistem air limbah yang akan masuk ke dalam tangki anaerob yang sudah terdapat sludge yang mengandung mikroorganisme atau biasa disebut dengan sludge blanket. Kemudian diproses sehingga menghasilkan biogas. Teknologi ini digunakan untuk mengolah berbagai macam limbah industri seperti industri pengolah makanan, industri alkohol, dan limbah domestik. UASB ini berdasarkan butirnya dari sludge atau lumpur dibagi menjadi 3 fase. Bagian paling bawah itu ada sludge bag, baru di atasnya ada sludge blanket yang butir, baru lumpurnya lebih kecil dibandingkan sludge bed. Kemudian ini ada proses dari UASB itu sendiri. Cara kerja reaktor ini bisa dilihat dari ilustrasi gambar di sebelah. Itu air limbahnya masuk dari bagian bawah reaktor, kemudian dialirkan vertikal ke atas, terus melewati lapisan sludge bed. Habis itu air limbahnya ini akan mengalami kontak dengan mikroba anaerob yang berbentuk granula. Setelah itu terhasilkan biogas dari hasil metabolisme anaerob akan bergerak ke atas dan mengakibatkan terjadinya proses vertical mixing di dalam reaktor, sehingga tidak diperlukan alat mekanik untuk pengadukan di dalam reaktor tersebut. Kemudian ada beberapa karakteristik, yaitu membutuhkan pelengkap unit sistem buffer untuk penampungan sementara fluktuasi debit yang masuk sebelum didistribusikan ke tangki UASB. UASB biasanya tuh dipakai pada konsentrasi BOD di atas 1000 mg per liter yang umumnya digunakan oleh industri dengan beban organik tinggi. Jika beban organik rendah, akan sulit terbentuk sludge blanket. Untuk kelebihannya ada efisiensi removal organiknya tinggi, terus menghasilkan gas yang dapat digunakan sebagai sumber energi biogas. Sedangkan kekurangannya memerlukan startup yang cukup lama dan memerlukan operator untuk mengatur aliran di dalam reaktor. Selanjutnya, ada efisiensi pengolahan. Dari beberapa tipe yang sudah kita sebutin tadi, untuk filter anaerob, jenis prosesnya tuh masuk ke pengolahan anaerob. Untuk beban biologisnya 4-5 kg COD per meter kubik per hari. Untuk efisiensi pengolahannya dalam rentang 70-90%. Sedangkan untuk tipe UASB masuk ke dalam jenis proses pengolahan anaerob juga. Untuk beban biologisnya 20 meter kubik per meter persegi dalam satu hari atau 25 kg COD per meter kubik per hari. Untuk efisiensi pengolahan yang dimiliki itu 70-85%. Sedangkan untuk tipe yang terakhir yaitu kolam anaerob atau anaerobon itu masuk ke dalam jenis proses anaerob. Terus beban biologisnya 300-350 gram BOD per meter kubik per hari. Efisiensi pengolahan yang dimiliki 50-70%. Dan ini ada beberapa referensi yang kita gunakan dalam pembuatan PPT. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami.